Pada tahun 1627, Andrew James, seorang saudagar yang baru pulang dari timur jauh Asia, membawa naskah kuno yang didapat dari lokasi yang tidak disebutkan olehnya. Naskah kuno tersebut oleh Andrew James diserahkan kepada Perpustakaan Bodleian Oxford sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan dari timur. Selama 341 tahun, naskah kuno tersebut tersimpan tanpa ada yang meneliti tulisannya, hingga pada tahun 1968. Seorang peneliti dari Belanda bernama Jacobus Noordwin menelitinya, lalu dilanjutkan penelitiannya oleh sesama peneliti Belanda bernama Theo, dan pada tahun 2006, diterbitkan sebuah buku berjudul Three Old Sundanese Poems hasil dari penelitian naskah kuno tersebut. Naskah kuno tersebut sekarang dikenal dengan naskah Bujangga Manik, sebuah catatan perjalanan seorang pengelana dari Pakuan Bogor. Kisah Bujangga Manik ini berlatar di era Kerajaan Sunda, dan ketika Kesultanan Malaka masih menguasai jalur perniagaan Nusantara, tepatnya antara tahun 1441–511 Masehi. Hal yang menarik dari naskah ini adalah penyebutan nama-nama tempat yang menjadi rujukan kondisi geografis pada saat itu. Uniknya, beberapa lokasi yang tertulis dalam naskah tersebut masih ada dan digunakan penyebutannya sampai sekarang. Salah satu nama tempat yang disebut dalam naskah tersebut adalah Karawang, sebuah kabupaten yang saat ini masih ada dan masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Naskah Bujangga Manik kemungkinan adalah naskah tertua yang menyebutkan nama Karawang di dalamnya sejauh ini, dan menjadi bukti serta fakta eksistensi Karawang di era Kerajaan Sunda abad ke-15. Penyebutan kata Karawang ada pada bait ke-365, dan isinya sebagai berikut. Di talian rambu tapir, biletengan leteng Karang, leteng Karang ti Karawang, leteng susuh ti Malayu, pamuat aki Puhawang. Penyebutan kata Karawang di dalam naskah tersebut menunjukkan nama tempat atau lokasi. Karena di awal bait naskah tersebut menceritakan penyambutan Bujangga Manik oleh ibunya di kediamannya di Pakuan Bogor. Sang ibu yang senang melihat putranya telah kembali dari perjalanannya ke timur, kemudian menyiapkan sekotak sirih dan pinang beserta perlengkapannya. Arti bahasa Indonesia dari penggalan bait ke-363 sampai 367 adalah sebagai berikut. Dibungkus pinang itu dengan kain berumbai, digosoknya dengan kapur, kapur dari Karawang, kapur cangkang kerang dari Malayu, didatangkan oleh nahkoda. Bait dari naskah tersebut menjelaskan dari mana ibunya Bujangga Manik mendapatkan perlengkapan sirih dan pinangnya. Karawang di era Kerajaan Sunda juga sudah terkenal dengan perdagangannya dalam menyuplai kapur untuk keperluan bersirih, di mana sang ibu dan Bujangga Manik berada di lingkungan keraton atau ibu kota dari Kerajaan Sunda yang memiliki perputaran perekonomian. Karena adanya orang-orang elit atau bangsawan, bahkan kapur berbahan baku cangkang kerang pun didatangkan dari sebuah daerah yang bernama Melayu atau Sumatera oleh perniaga lewat pelabuhan Sunda Kalapa. Jika arti Karawang adalah penuh dengan lubang, mungkin ini merujuk pada daerah Kars Pangkalan di Kecamatan Pangkalan, Karawang Selatan, yang memiliki batu gamping kapur dan gua, seperti bait ke-365 dari naskah Bujangga Manik yang menyatakan leteng Karang ti Karawang. Karawang yang dimaksud adalah Kecamatan Pangkalan yang ada di Kabupaten Karawang saat ini. Bahkan naskah tersebut mencatat perjalanan kedua Bujangga Manik ke timur dengan jalur yang berbeda. Di bait 672 sampai 673 naskah tersebut menulis bahwa Bujangga Manik menyeberangi Sungai Ciguntis lalu mendaki ke sebuah bukit bernama Goa. Sungai Ciguntis masih ada sampai sekarang dan Bukit Goa ada di Kars Pangkalan di daerah Karawang Selatan, Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan. Apakah Karawang pada saat itu hanya dikenal wilayah Karawang Selatan saat ini, antara Kecamatan Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru saja? Namun catatan sejarah lain dari Cornelis de Houtman saat penjelajahan pertamanya dari Belanda ke Bali tahun-tahun 1596 mencatat nama Karawang yang terletak di Tanjung antara Pamanukan dan Jakarta. Saat itu Cornelis de Houtman yang telah membeli beberapa pot merica dari Bali akan kembali berlayar ke Belanda, dan ada beberapa mualim masyarakat lokal yang ikut sebagai penunjuk lokasi dalam pembuatan peta Jawa versi Belanda.
Hal ini juga tercatat pada peta Portugis terbitan tahun 1619, di mana di antara Jakarta Yacatra dan Indramayu Dermayo ada sebuah daerah bernama Caruang Karawang. Mengapa menyebut nama Karawang dengan Caruang? Kemungkinan karena masalah pelogatan orang Portugis yang mengikuti pengucapan para mualim masyarakat lokal. Bukan berarti nama Karawang serapan dari kata Caravan. Karena sudah dijelaskan di atas bahwa dalam naskah Bujangga Manit penyebutan nama lokasi bernama Karawang sudah dikenal pada era Kesultanan Malakam masih menguasai Selat Malaka. Bahkan peta Belanda terbitan tahun 1561 buatan Johannes Honter dan Kronstadt yang dikenal sebagai Java Insula, nama Karawang ditulis Karaun, yang terletak di antara Jakarta Yacatra dan Indramayu Dermaino. Terbitan peta Belanda yang dikenal Het Westerdeel van het Eiland Groot Java pada tahun 1718. Karawang disebut dengan penyebutan Caravon baru pada peta terbitan tahun 1853 dengan judul Kaart van die Afdeling Karawang. Penyebutan Karawang mendekati yang ada dalam naskah Bujangga Manit. Catatan sejarah ini menjelaskan bahwa Karawang pada abad ke-15-16 Masehi bukan hanya Karawang Selatan saja, melainkan juga sampai ke pesisir utara Jawa seperti dicatat oleh Cornelis de Houtman pada saat perjalanan pertamanya. Lalu jika begitu apa makna dari kata Karawang? Beberapa tulisan menyatakan Karawang berasal dari kata Karawaan, yaitu sebuah tempat yang memiliki banyak rawa. Namun ini unik. Ketika di era kerajaan Sunda penyebutan Karawang dalam naskah Bujangga Manit menunjukkan sebuah produk perdagangan berupa kapur yang ada di wilayah Kars Pangkalan Karawang Selatan, dataran tinggi. Baru dalam catatan para penjelajah Eropa, Karawang wilayahnya sampai ke pesisir utara Jawa semenanjung Karawang. Jika kapur dari Karawang tersebut hasil produk dari cangkang kerang, maka kenapa naskah Bujangga Manit menjelaskan kapur cangkang kerang dari Melayu Sumatera? Tetapi tidak bisa disanggar kalau Karawang pada saat itu dan sampai saat ini pun masih memiliki banyak daerah berrawa dan penyebutan lokasi dengan awalan rawa. Daerah berawa-rawa sudah menjadi permasalahan semenjak Kerajaan Tarumanegara ada dan memiliki ibu kota di timur Sungai Citarum bernama Jaya Singapura tahun 348 sampai tahun 363 Masehi hingga saat Raja Punawarman berkuasa. Ibu kota Kerajaan Tarumanegara dipindahkan ke sebelah luar dan bernama Sundapura tahun 395 sampai tahun 434 Masehi. Kemungkinan ibu kota kerajaan sebelumnya, Jaya Singapura mengalami banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum. Sehingga Raja Punawarman memiliki inisiatif untuk memindahkannya lebih ke pesisir. Untuk membangun pelabuhan juga, maka dipilihlah sebuah lokasi di Teluk Jakarta yang diberi nama Sundapura. Dan dalam Prasasti Tugu menjelaskan bagaimana Raja Punawarman melakukan mitigasi struktural terhadap permasalahan rawa di sekitar ibu kota kerajaannya. Penjelasan tentang sejarah dan perkembangan Kerajaan Tarumanegara ini dicatat dalam naskah Pustaka Para Ratuan di Bumi Jawa Dwipa. Bahkan ada beberapa sungai lainnya yang diperdalam serta diperkuat tanggulnya oleh Raja Punawarman. Artinya Karawang sebagai salah satu daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara sudah memiliki permasalahan terkait banjir dan rawa-rawanya pada abad ke-4 Masehi. Terkait makna dari kata Karawang sebagai sebuah nama, itu masih perlu penelusuran kata dasar atau toponimnya. Namun Karawang sebagai sebuah daerah sudah dikenal semenjak era Kerajaan Sunda dan Kesultanan Malaka, serta awal penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Mungkin suatu saat akan ditemukan catatan sejarah yang lebih tua yang menyebutkan eksistensi Karawang sebagai sebuah daerah. Menjadi catatan penting, bagaimana dan seperti apa Karawang ke depannya adalah tugas dari manusia yang mengisi peradabannya. Apakah akan seperti Raja Punawarman yang menjadikan rawa dan banjir sebagai berkah untuk pertanian dan pengairan? Atau seperti Karawang pada era Kerajaan Sunda, di mana Karawang dikenal akan barang niaganya. Karawang dahulu, sekarang, dan ke depannya akan terus berkembang serta semakin dinamis. Bagaimana kita masyarakat memahaminya?